Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya, dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Ismaini Arliani, Ibu Guru Bahasa Indonesia di kelas 10 IPA 3, 10 IPS 1, dan sampai 10 IPS 5. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian membahas tentang laporan hasil teks observasi. Kalau minggu sebelumnya Ibu telah memberikan salah satu contoh teks observasi kepada kalian dan Ibu meminta kalian untuk mengidentifikasi teks tersebut, apakah kalian sudah paham apa itu teks observasi? Gak apa-apa, kalau kalian belum paham itu wajar, karena kalian belajar sendiri. Nah, kali ini kalian akan belajar dengan Ibu tentang apa itu sih teks observasi. Kita pelajari lebih dalam lagi, kita mengenal apa itu teks observasi, sampai kita bisa membuat teks observasi sendiri. Nah, kita mulai sekarang ya. Kalau Ibu bertanya nih pada kalian, apa sih observasi itu? Mungkin kalian akan menjawab, observasi itu mengamati, Bu. Atau menjawab mencermati, Bu. Bisa juga kalian menjawab hasil dari melihat, Bu. Itu tidak salah, semuanya benar. Cuman untuk melihat, kita bukan hanya sekedar melihat, tapi kita memfokuskan pada objek yang kita lihat, pada hal yang kita amati. Nah, melihatnya bukan hanya sekedar melihat, tapi memfokuskan pada objek-objek tersebut. Saat kita melihat sebuah fenomena, pasti akan ada ketertarikan kita untuk membahas fenomena tersebut. Nah, nantinya yang kalian tuliskan dalam sebuah tulisan itu adalah bentuk hasil dari teks observasi. Jadi, apa yang kalian lihat dari sebuah fenomena, terus kalian tulis nih dalam tulisan kalian, itu bisa disebut sebagai teks observasi. Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Nah, apa aja sih yang biasa dibahas dari teks observasi itu? Bisa jadi kalian membahas tentang kondisi sosial. Kondisi sosial seperti apa sih, Bu, yang dibahas biasanya dalam teks observasi? Apa aja? Pokoknya kondisi-kondisi sosial yang sedang marak diperbincangkan. Misalnya, kalian membahas tentang COVID. Kenapa COVID itu muncul di Indonesia? Atau bagaimana sih penyakit COVID itu? Gitu. Kalian mencari tahu tentang hal-hal tersebut. Kalian tulis dalam sebuah tulisan dan mencari sumbernya dengan benar. Itu bisa jadi pembahasan dalam teks observasi. Ataupun kalian ingin mengembangkan sebuah kebudayaan yang ada di daerah kalian, misal kalian itu mencintai jaipong atau makanan-makanan khas daerah, kalian ingin mengembangkan itu dalam sebuah tulisan, itu bisa disebut juga teks observasi. Lalu selanjutnya ada fenomena alam, misal kalian sekarang tuh lagi marak nih dengan awan yang membentuk sebuah tsunami, seperti tsunami gitu ya yang di Aceh itu. Nah, kalian mencari tahu tentang hal tersebut dan kalian tulis dalam sebuah tulisan, itu bisa disebut juga menulis teks observasi. Nah, itulah hal-hal yang biasanya dibahas dalam teks observasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks observasi itu ada 3. Yang pertama itu objektif. Laporan itu disusun berdasarkan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi saat kalian menuliskan teks observasi itu tidak ada pendapat pribadi di sana. Semuanya adalah pendapat umum atau secara umum, tulisan secara umum. Hal-hal yang menyangkut secara umum. Jadi tidak ada menurut saya atau bagaimana itu menurut pendapat pribadi atau pendapat orang lain gitu. Semuanya itu objektif. Penulisannya itu secara umum. Lalu yang kedua adalah faktual. Disusun berdasarkan fakta dan bukti sebenarnya. Nah, ini kalian kenapa harus mengamati, harus mencermati, itu biar kalian menemukan fakta-fakta dan terbukti kebenarannya, bukan hanya sekedar opini atau pendapat pribadi itu. Gitu ya. Lalu selanjutnya adalah sistematik. Nah, penulisan dalam teks observasi ini harus disusun secara teratur dan saling berkaitan gitu. Jadi tidak asal membuatnya, ada tata caranya untuk menulis teks observasi. Selanjutnya, itu ada struktur dari teks hasil laporan observasi. Ya. Yang pertama itu adalah pernyataan umum. Biasanya dalam pernyataan umum ini adalah pernyataan-pernyataan yang umum yang orang-orang biasanya ingin ketahui secara secara umum gitu.
biasanya yang dinyatakan dalam pernyataan umum ini adalah definisi gitu atau pengklasifikasian si objek yang akan kita bahas nanti gitu ya. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini adalah penjabaran dari objek yang kita bahas di pernyataan umum. Misal yang kemarin ya, wayang. Nah, kita di sini membahas tentang jenis-jenis wayangnya atau menjelaskan tentang cara-cara membuat wayangnya. Nah, jadi deskripsi bagian ini adalah detailnya dari pernyataan umum itu. Nah, kalau deskripsi manfaat di sini adalah kalian menjelaskan apa itu manfaat dari objek yang kalian bahas atau apa sih kelebihan dan kekurangan dari objek yang kalian bahas. Bisa jadi deskripsi manfaat ini adalah simpulan dari hasil kalian mendeskripsikan atau menuliskan hasil tes observasi itu gitu ya. Selanjutnya, kaidah teks laporan hasil observasi. Itu ada 7. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparan. Nah, kata benda umum ini biasanya yang digunakan sebagai objeknya. Misal, kalian membahas yang kemarin ya, wayang. Nah, itu adalah biasanya itu adalah kata benda gitu. Atau bisa kalian membahas tentang COVID-19. Itu adalah kata benda juga. Terus banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindak suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa dan dapat nyata terlihat. Nah, selain kata benda, di sini juga kita akan menggunakan kata kerja biar kita tahu apa sih yang sebenarnya terjadi pada objek tersebut gitu ya. Yang ketiga itu ada banyak menggunakan kata kerja rasional yang menjelaskan objek. Gitu. Biasanya di sini adalah kata-kata kerja sebagai definisi yang ditulis adalah, iyalah gitu. Nah, itu adalah kata kerja relasional. Lalu selanjutnya itu banyak menggunakan kata hubung yang menyatakan tambah, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. Nah, ini adalah untuk menghubungkan dari kalimat-kalimat sebelumnya kepada kalimat selanjutnya gitu ya. Lalu yang kelima itu ada menggunakan kalimat utama diikuti rincian objek. Nah, di sini biasanya dalam sebuah paragraf kalian akan menuliskan kalimat utamanya atau itu di akhir. Nah, nantinya kalimat-kalimat yang lainnya itu adalah sebagai rincian-rincian dari kalimat utamanya tersebut gitu. Atau bisa jadi kalimat utamanya itu adalah yang ada di paragraf 1 gitu. Nantinya kalian akan merincikan objeknya itu pada paragraf-paragraf selanjutnya. Lalu selanjutnya itu adalah menggunakan kata ilmiah untuk menjelaskan secara teknis. Nah, kalau kalian membahas fenomena alam gitu ya, kita kan kadang tidak tahu tentang apa sih yang terjadi. Biasanya ada kata-kata ilmiah yang terdapat di dalamnya. Nah, itu kalian masukkan ke dalam teks observasi dan jelaskan apa sih kata ilmiah tersebut gitu. Agar orang awam yang membacanya juga akan ikut paham apa yang terjadi pada fenomena tersebut. Selanjutnya, itu ada cara gimana sih kalian menuliskan teks observasi gitu ya. Nah, untuk menulis teks laporan untuk menulis teks laporan hasil observasi, yang pertama kalian itu harus menentukan sebuah topik. Nah, dari 3 pembahasan yang bisa kalian bahas, kalian tentukan nih, kalian mau menuliskan topik apa. Misal tentang keadaan sosial, yaitu COVID misalnya. Nah, kalian tentukan itu COVID sebagai topik kalian atau yang lainnya gitu. Pokoknya tentukan topik itu bisa kalian cari tahu atau tentang apa sih yang sedang hangat diperbincangkan sekarang gitu. Nah, itu bisa kalian angkat sebagai tema atau topik yang akan kalian tulis sebagai laporan hasil teks observasi gitu ya. Lalu yang kedua itu mengumpulkan fakta. Nah, kalau kalian sudah menentukan topik nih, apa yang akan kalian tulis, kumpulkan fakta-fakta tentang topik tersebut. Kalian bisa untuk mencarinya di internet, atau kalian bisa menonton TV, bisa juga membaca surat kabar, koran, dan lain segala macamnya. Ataupun kalian bisa mengunjungi salah satu narasumber yang paham akan objek yang kalian bahas itu gitu ya, ahli yang dalam bidang tersebut gitu. Selanjutnya itu mendaftar topik-topik penting. Setelah kalian
mendapatkan fakta-fakta tentang objek tersebut, kalian tentukan topik-topik yang akan kalian bahas. Nggak mungkin semua topik yang kalian ambil, misalnya kalian menemukan faktanya 10, bisa jadi kalian tidak menuliskan semuanya, 10-10-nya dalam penulisan teks observasi. Misal kalian akan hanya membahas 5, nah pilihlah yang mana saja yang penting dari topik-topik tersebut. Setelah kalian menuliskan daftar topik-topiknya, kalian susun dalam sebuah kerangka. Kalian jabarkan dari awal sampai akhirnya itu seperti apa, hanya bentuk kerangka saja gitu. Poin-poin pentingnya saja. Biasanya kalian akan menuliskan tulisan yang dari secara umum sampai secara khusus, yaitu dari yang mungkin definisi sampai kalian menjabarkan jenis-jenisnya atau cara-caranya nantinya pembahasannya nanti gitu. Jadi susunlah kerangkanya itu sesuai dengan aturan yang sudah berlaku gitu. Jadi dari definisi umum sampai khususnya, sampai manfaatnya. Setelah kalian susun, itu nanti kalian kembangkan tulisan tersebut menjadi sebuah paragraf yang utuh gitu. Yang tadinya hanya satu kalimat belum jelas, kalian buat jadi satu kalimat yang utuh. Dari satu kalimat yang utuh kalian buat jadi satu paragraf yang utuh gitu. Jadi sampai kalian bisa mengembangkan dan membuat laporan hasil teks observasi. Nah, itu adalah cara-cara dari membuat laporan teks observasi. Ada yang ingin kalian tanyakan tentang teks observasi? Kalau ada, silakan kalian catat dan tanyakan pada guru kalian ya. Bisa lewat chatting atau grup WhatsApp, nanti kita bahas bersama-sama agar teman-teman yang lain juga ikut paham tentang pembahasan tersebut. Kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah gitu saat penyampaian. Mohon maaf, Ibu juga manusia, masih memiliki banyak kesalahan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.